Saya akan menjelaskan apa program menggunakan LabMCU menggunakan ESP8266. Tadi sudah dijelaskan perangkat apa saja yang bisa digunakan. Nah, untuk LabMCU kita gunakan kita harus tahu dulu skematiknya seperti apa GPIO-nya. Contohnya di sini, misalkan ini untuk LabMCU itu karena kita gunakan Arduino IDE atau IDE, maka kita harus tahu pin yang digunakannya apa di Arduino IDE MCU, nanti di Arduino-nya sebagai pin keberapa atau GPIO keberapa. Contohnya misalkan ada D0 itu GPIO 16, D15, D24 gitu seterusnya. Oke, di sini saya coba tambahkan sedikit script. Nah, ini juga masih saya gunakan di pemrograman 4 yang kemarin ya, hanya menambahkan controller atau class controller. Contohnya adalah seperti ini. Jadi dari web itu intinya ini harus dalam satu jaringan. Jadi nanti kalau WiFi ESP-nya sudah jalan, dia akan memiliki sebuah IP address. Begitupun web ini punya IP address dengan jaringan yang sama. Oke. Artinya misalkan di sini kita setting statusnya apa yang akan kita nyalakan. Saya belum membuat view sama sekali, jadi view itu hanya mengirimkan status ke perangkat Arduino nya. Jadi si view itu hanya echo untuk statusnya saja yang nanti akan ditrace per satuan waktu oleh ESP-nya seperti itu. Jadi di view hanya seperti itu. Nah, kalau Anda nanti bisa kombinasi ngambil datanya bisa dari database dan yang lainnya, nanti dikirimkan ke view yang akan ditrace oleh ESP-nya. Contohnya seperti ini. Ini nanti Anda bisa cari ya. Saya ambil dari webnya Arduino sebenarnya. Ini yang kita coba itu adalah send data yang kita ambil datanya dari yang tadi. Contohnya misalkan kita punya access point-nya, wifi-nya apa. Nah, di sini kita akan menjalankan 1 LED yang LED tersebut statusnya bisa R, G, dan B, di mana sudah dijelaskan bahwa yang R itu ke D0, G ke D1, B ke D2. Misalnya kalau kita konversi ke pin 16, 5, dan 4. Seperti itu. Nah, nanti di sini kita akan coba jalankan gitu ya. Waktunya itu nanti kita jalankan untuk setup-nya gitu ya. Setup itu nanti dia memulai semuanya gitu ya. Nanti ada setup wait-nya sebanyak 4 gitu ya. Nah, nanti 4, 3, 2, 1 gitu intinya per 1000 milisecond. Nah, nanti WiFi mode-nya WiFi status. Nah, nanti kita tambahkan access point-nya apa, password-nya apa, lalu pin modenya sebagai output. Yang LED tadi adalah LED pin R, G, dan B. Nah, nanti ada function multi run, nanti pinnya connect gitu ya. Nah, di sini ada sending get request ke server. Kita minta request data atau ambil data, meminta data ke server gitu ya. Nah, contohnya yang server itu di komputernya ini itu IP address-nya 192.168.107. Nah, ini karena saya masih pakai yang kemarin, kita masuk ke aplikasi kalender gitu ya. Kelasnya kelas IoT gitu. Nah, kita gunakan HTTP code-nya HTTP get. Berarti kita ambil get data yang nanti kita akan yang didapatkan dari sini. Jadi ambil data yang didapatkan dari hasil ini. Kalau dia besar 0 berarti ada yang diakses atau yang di-get, ada data yang diambil. Nah, ambil stringnya. Nah, diambil stringnya si status tadi. Kalau dia 16, maka yang R high, yang lainnya low. Kalau dia 05, R-nya low, G-nya yang high. Kalau 04 berarti B-nya yang high, gitu ya. Nah, kalau tidak semuanya berarti low semuanya. Oke, nah kalau misalkan HTTP get-nya tidak dapat data apapun, berarti nanti akan di serial printf
suara HTTP GET pilot. Oke, kita akan setting untuk node MCU-nya. Misalkan kita ingin menyalakan lampu RGB gitu ya. Untuk RGB-nya kita gunakan modul RGB ini. Di sini ada red, green, blue. Untuk red misalkan kita masukkan atau kita konekkan dengan D0, yang G-nya dengan D1 dan B-nya di D2. Nah, untuk yang ini, yang abu-abu ini ground, yang akan kita sambungkan dengan negatif. Oke, nah untuk di node-nya kita sambungkan dengan 3 volt dengan positif, lalu yang ground-nya negatif. Ini ground untuk node MCU dan ini ground untuk LED-nya. Nah, untuk di Arduino-nya, jadi untuk D0 itu GPIO 16, berarti dia di pin 16. D1 itu di pin 05 gitu ya. D0 itu pin 16, D1 pin 05, D2 pin 04, seperti itu. Jadi nanti yang merah pin 16, yang hijau pin 05, dan yang biru pin 04. Oke, kita coba. Misalkan ini soalnya kita gunakan CI yang nanti akan dikirimkan data status ini ke view gitu ya, yang nanti untuk view-nya adalah mengirimkan menampilkan variabel status saja gitu ya, yang nanti dikirim ke Arduino. Oke, misalkan ini pertama 0, berarti 0 itu kita belum melakukan apa-apa. Misalkan kita ketikkan 16, lalu kita save, maka secara otomatis nanti lampu merah akan menyala seperti itu. Nah, misalkan yang 05 untuk D1 kita save, maka secara otomatis lampu hijau akan menyala. Lalu misalkan 04 kita save, maka secara otomatis lampu biru akan menyala. Nah, jika tidak ke tiga pin tersebut, kalau kita save, maka ketiganya akan mati. Oke, kita lihat di status serial printnya sama ya. Jadi nanti kalau kita nyalakan atau kita pilih 16, maka secara otomatis nanti di serial printnya itu lampu merah yang dihidupkan gitu ya. Nah, itu untuk lampu merah. 05 berarti lampu hijau dimatikan. Nah, kita tekan misalkan 0, maka statusnya adalah semua lampu mati. Oke, kalau kita pilih 16, kita save, maka 16 itu adalah lampu merah nyala gitu ya. Nanti 16.05 untuk lampu hijau, oke, lalu 04 untuk lampu biru. Oke, jika tidak ketiga pin tersebut, maka dia otomatis mati semua. Selesai ya. Oke, kalau kita mau upload, maka ketika kita upload, kita harus tekan tombol flash bersamaan, ditekan terus sampai dia selesai atau done uploading. Oke, kalau sudah, kita tekan tombol reset satu kali. Oke, nanti kita cek di serial printnya seperti itu, seperti ini.